Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8B yang beranggotakan saya sendiri Tika Rohman dengan NRP 099 dan Faradi Bahonora dengan NRP 014. Di sini kami akan menjelaskan terkait modul 4 dari simulasi instrumentasi dan pengendalian proses, yaitu terkait reaksi katalisis enzim. Di mana tujuan dari modul ini adalah membuat matematis model dari reaksi katalisis enzim, menyelesaikan persamaan reaksi katalisis enzim menggunakan Simulink, serta mengetahui grafik hasil plot blok diagram yang telah dibuat pada Simulink. Di mana di sini kita disajikan sebuah permasalahan terkait suatu enzim E yang mengkatalisis substrat S untuk membuat produk P dengan formasi kompleks intermediat ES seperti ditunjukkan reaksinya seperti berikut ini. Kemudian juga disajikan terkait persamaan integralnya yang menggambarkan dinamika reaksinya, yang nantinya outputannya adalah diagram blok seperti ini, yang nantinya dapat dilihat, yang dapat diinputkan terkait variabel data dan dapat dilihat grafiknya di scope. Baik, untuk selanjutnya kita langsung beralih ke MATLAB, di mana tampilan awal MATLAB akan seperti ini. Kemudian setelah diklik Simulink dan dipilih blank model, akan muncul tampilan seperti ini, lembar kerja kosong. Nah, kemudian kita klik library browser, kemudian kita bisa cari blok-bloknya dengan men-searchingnya di sini. Nah, untuk blok yang kita butuhkan, kita bisa lihat dari model diagram yang telah disajikan seperti ini. Di mana dari sini kita bisa melihat bahwa untuk membuat diagram blok ini kita membutuhkan blok produk, gain, add, integral, mux, dan scope. Baik, kita tinggal kembali lagi ke bagian blank model seperti ini. Kita cari seperti ini, maka akan muncul ini, di mana tadi dari model blok diagramnya kita membutuhkan 3 gain. Tinggal kita tarik ke lembar kerja kosongnya. Jadi kita tarik 3 kali. Kemudian kita juga membutuhkan integral. Nah, di sini ada, di mana tadi kita lihat bahwa kita membutuhkan 4 blok integral. Setelah kita tarik semua blok yang kita butuhkan, dan kemudian kita hubungkan, maka akan berubah tampilannya jadi seperti ini. Nah, setelah kita amati bahwa blok diagram kita sudah sesuai dengan yang ada pada modul ini, selanjutnya adalah kita tinggal menginputkan terkait variabel data. Baik, untuk penginputan nilainya ini sesuai variabel di mana nanti kita menggunakan dua variabel, jadinya nanti ada 2 run. Run yang pertama yaitu untuk nilai K3-nya, untuk nilai K1-nya yaitu 1,39, diinputkan di kolom gain sini, kemudian diklik OK. Untuk K-1 itu juga sama 1,39. Kemudian untuk K2-nya itu nilainya 0,8. Nah, sedangkan untuk operasi hitungan pada add ini nanti ada negatif positif, negatif, positif positif, positif negatif negatif. Nah, yang di sini yang membedakan di variabel 1 dan kedua yaitu nilai dari SO-nya dan juga EO. Nah, untuk di SO sendiri ini diinputkan nilainya 3,1, kemudian untuk yang EO itu nilai variabelnya adalah 0,8. Nah, setelah diinputkan nilainya di run pertama, kita beranjak ke yang run kedua. Di sini di mana untuk yang run kedua itu untuk nilai K1-nya yaitu sama 1,39 dengan yang run pertama. Untuk K-1-nya juga 1,39,
K2-nya juga 0,8. Nah, setelah K1-nya udah diinputkan, untuk operasi hitungannya pada add juga sama seperti run pertama. Untuk yang membedakan di run kedua yaitu di nilai integratornya. Nah, untuk integrator yang nilai SO-nya itu variabelnya diisi nilainya 1. Kemudian untuk yang di EO itu nilai variabelnya diisi 0,1. Nah, setelah terisi semua, udah kita menginputkan nilai sesuai variabel, kita mengatur stop time-nya. Di sini kita menggunakan 200 detik, kemudian setelah diganti 200, kita klik run. Oke, jadi setelah di run, nanti kita akan mendapatkan 4 grafik, di mana untuk 4 grafik tersebut antara lain dari grafik S dan P yang di run pertama, dan juga E dan ES di run pertama. Dan juga untuk di run kedua juga sama untuk grafik S dan P dan juga E dan ES. Nah, untuk grafik yang pertama yaitu substrat dan produk di run pertama, Nah, cara melihatnya yaitu diklik 2 kali pada kolom scope-nya. Baik, untuk grafik yang pertama, untuk substrat dan produk, ini ada gambarnya seperti ini. Untuk yang warna kuning, yaitu adalah substrat, dan yang untuk garis warna biru itu adalah produk. Nah, di sini grafik ini sama-sama konstan pada sekitar detik ke 30. Nah, sedangkan untuk yang grafik yang di scope kedua pada run pertama, yaitu di sini ada 2 grafik. Untuk yang grafik kuning itu adalah enzimnya, dan yang biru ini adalah formasi kompleks intermediate. Nah, di sini untuk yang enzim ini, yang garis kuning mengalami penurunan di detik 0,1-an, kemudian naik hingga konstan di detik ke sekitar 34. Kemudian untuk yang grafik yang biru itu mengalami kenaikan di detik 0,1, kemudian turun hingga nantinya konstan di detik ke 34 juga. Nah, untuk yang di run kedua, yaitu untuk nilai substrat dan produknya untuk grafiknya seperti ini. Untuk yang kuning juga tetap substrat, dan yang untuk biru adalah produk. Nah, ini konstan pada sekitar detik ke 140-an. Kemudian untuk yang grafik kedua di run kedua, yaitu seperti ini. Yang kuning adalah enzim, dan yang biru adalah formasi kompleks intermediate. Untuk yang kuning ini turun di detik 0,2, kemudian naik dan konstan di detik ke 128 atau 130. Kemudian untuk yang grafik yang biru itu mengalami kenaikan di detik 0,2, kemudian akan konstan, kemudian turun dan konstan pada detik ke 130. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.